La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pernyataan yang disampaikan terhadap Jemaat Ahmadiyah, salah satunya adalah bahwa katanya Ahmadiyah ini bukanlah Islam. Kemudian pengikut-pengikutnya bukanlah Muslim. Dan kemudian harusnya Ahmadiyah ini membentuk saja agama yang baru. Misalnya adalah agama Ahmadiyah. Nah, tentu pernyataan yang demikian sebetulnya adalah disebabkan oleh kekurangtahuan secara lebih mendalam berkenaan dengan apa dan bagaimana Ahmadiyah itu sendiri. Kita sudah banyak sekali upaya untuk menyampaikan informasi berkenaan dengan apa itu Ahmadiyah, bagaimana keyakinannya dan lain sebagainya. Maka harapannya adalah pernyataan-pernyataan demikian itu kedepannya mudah-mudahan bisa dihilangkan. Paradigma negatif tersebut bisa hilang di dalam kalangan umat Muslim, khususnya di luar dari Ahmadiyah. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa Ahmadiyah ini sebetulnya adalah hanya satu organisasi saja di dalam Islam, ya, yang menginduk agamanya tentu adalah agama Islam. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi syahadat dari Ahmadiyah, tentu syahadat yang diucapkan oleh umat Islam pada umumnya juga, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kalau ditanya siapa yang menjadi sosok teladan Nabi atau Rasulnya, tiada lain adalah yang mulia Rasulullah SAW. Dan kemudian ketika ditanya apa yang menjadi pedoman utamanya, nah tentu adalah Al-Quran, yang ini juga dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam pada umumnya. Kenapa kami menyampaikan bahwa sebetulnya agama kami adalah agama Islam? Tentu ini merupakan satu hal yang ya kita anggap sama sebetulnya. Islam itu adalah sesuatu yang istimewa. Agama yang istimewa dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Kenapa demikian? Setiap agama itu kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung kebenaran-kebenaran di dalamnya. Pun demikian dengan Islam, kebenaran-kebenaran yang hakiki itu terdapat di dalam Islam. Tetapi apa yang menjadi istimewa selanjutnya adalah bahwa di antara semua agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sajalah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sempurna. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Telah kucukupkan, telah kulengkapkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, jadi Islam itu bukan saja agama yang di dalamnya mengandung kebenaran-kebenaran hakiki, tetapi juga Allah nyatakan sebagai satu agama yang sempurna, yang kedudukan ini tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain di luar Islam. Maka oleh karena itu, kami menganggap bahwa mengapa kami harus mencari agama yang lain di luar daripada Islam yang kedudukannya tidak akan mungkin sama dengan Islam? Atau bahkan misalkan kita berusaha untuk membuat atau membentuk satu agama yang baru yang sama sekali tidak akan bisa. Karena hakikatnya agama itu diturunkan kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperkenalkan manusia kepada apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya. Nah, jadi kalau ada pernyataan misalkan istilahnya Ahmadiyah itu bukan Islam dan lain sebagainya, mari kita lihat kembali apa yang menjadi pemahaman dari Ahmadiyah. Kami meyakini Islam sebagai agama yang paripurna, agama yang sempurna, tidak ada derajat yang sebanding setara dengan Islam. Maka oleh karena itu, ketika kami meyakini ini sebagai keyakinan kami di dalam kehidupan kami, maka tidak ada orang yang bisa mengubah keyakinan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
Di dalam Islam ini mengandung ajaran-ajaran yang sempurna yang terdapat di dalam kitab suci yang kita kenal sebagai Al-Quran. Setiap agama tentu ada kitab sucinya, termasuk Islam, ya. Islam kitab sucinya adalah Al-Quran. Kami meyakini bahwa tidak ada kitab suci yang lain yang memiliki derajat yang sebanding dengan Al-Quran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran berkenaan dengan Al-Quran itu, yaitu Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan, dan ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bahkan bukan hanya untuk orang yang bertakwa saja, tapi hudalin nas, petunjuk juga bagi umat manusia pada umumnya. Dan bahkan Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, kalau kita merasa ragu terhadap Al-Quran, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Jadi Allah Ta'ala katakan bahwa kalau kita merasa ragu terhadap Al-Quran, maka silahkan buat satu surah yang semisalnya, ajak orang-orang, ya, kalau memang kita merasa benar. Jadi ini merupakan satu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan pernah bisa, kalau kita merasa ragu terhadap Al-Quran, untuk membuat satu tandingan walau satu surah sekalipun. Maka oleh karena itu Allah menyatakan fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Sekali-kali kita tidak akan pernah bisa menandingi satu surah yang bisa menandingi surah di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat ayat yang lain, Allah mengatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan zikir ini, Al-Quran ini, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Coba kita lihat kitab suci yang lain, kitab suci agama yang lain. Tidak ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kitab suci yang lain itu, selain daripada Al-Quran yang dinyatakan sah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab yang dijaga oleh Allah. Sehingga kalau kita melihat tidak ada semacam perubahan sedikit pun di dalam Al-Quran. Al-Quran di satu sisi adalah kitab yang tidak ada satu keraguan di dalamnya, dan Al-Quran di sisi lain dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keotentikannya. Maka kalau dinyatakan bahwa Ahmadiyah ini bukan Islam, Ahmadiyah ini harusnya membuat satu agama baru saja, maka untuk apa? Karena kami meyakini bahwa Al-Quran sebagai pedoman bagi kami, pedoman bagi orang-orang manusia pada umumnya, yang tidak ada tandingannya atau tidak ada yang bisa menandingi dari kitab suci Al-Quran yang ada di dalam Islam ini. Jadi kami meyakini Al-Quran sebagai pedoman yang utama di dalam kehidupan, bahkan untuk umat manusia pada umumnya. Kemudian yang ketiga, di dalam setiap agama itu, ya, ketika Allah menurunkan satu ajaran, ketika Allah menurunkan satu agama, maka setidaknya Allah Subhanahu wa taala pun akan mengutus utusannya. Ya. Di dalam Islam kita meyakini bahwa yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang sempurna bagi kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Rasulullah adalah menempati kedudukan akhlak yang sangat agung. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan juga beliau sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan beliau juga sebagai khatamun nabiyyin, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini merupakan bukti berkenaan dengan keagungan Rasulullah SAW yang umat Islam termasuk kami, ya, meyakini bahwa kedudukan Rasulullah sedemikian rupa tingginya. Bahkan saking tingginya kedudukan Rasulullah SAW, maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan bersama para malaikatnya bersolawat terhadap nabi ini, yaitu yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, artinya kita semua diseru oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita juga bersolawat terhadap yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kami yakini juga, bahwa yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sedemikian rupa tingginya kedudukan derajat kerohaniannya yang tidak akan ada yang bisa menandingi derajat kerohanian beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali lagi kepada pernyataan tadi bahwa Ahmadiyah ini bukan Islam, kemudian harusnya membentuk satu agama baru saja. Tidak mungkin.
Karena kami meyakini Islam sedemikian rupa tingginya. Saking tingginya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang disempurnakan oleh Allah. Saking tingginya kedudukan Islam, maka kitab suci yang ada di dalam Islam yaitu Al-Quran dinyatakan tidak ada sedikit pun keraguan. Senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking tingginya Islam, maka utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun menduduki kedudukan yang sangat mulia. Maka ini adalah jawabannya. Jadi ketika diminta ada saran untuk membentuk satu agama baru saja itu tidaklah mungkin. Karena kami meyakini Islam sebagai agama bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.